Assalamualaikum. Hai Mams. Kalau Mams punya pisang yang udah kematangan, jangan dibuang ya. Mendingan dibikin bolu aja. Di video kali ini aku akan berbagi resep bolu pisang yang rasanya tuh enak banget, empuk dan gak bikin seret. Kalau Mams mau tahu resepnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku punya 4 buah pisang Ambon yang udah bener-bener matang banget ya Mams. Kayaknya sih ini mau aku pilih-pilih lagi bagian yang udah busuk, jadinya nanti pisangnya tuh bakal jadi sedikit Mams. Selanjutnya di sini ada 150 gram gula pasir. Kemudian di sini aku menggunakan margarin 100 gram yang nantinya akan dicairin ya Mams. Dan ini ada 1 sendok teh SP. Aku juga menggunakan vanili bubuk 1/4 sendok teh aja ya. Kemudian di sini aku menggunakan 3 butir telur, setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Dan yang terakhir ada 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu segitiga biru ya. Langkah yang pertama, di sini pisangnya yang udah aku kupas dan dibuang bagian yang busuk-busuknya. Selanjutnya dihancurin ya Mams menggunakan garpu. Bahan-bahan selanjutnya di sini aku mau masukin 3 buah telur ke dalam baskom. Untuk telurnya ini tuh Mams bisa menggunakan 4 buah butir telur ya kalau mau hasilnya lebih mengembang. Nah, selanjutnya di sini aku masukkan gula pasir dan juga aku masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan yang terakhir aku masukkan 1 sendok teh SP. Nah, di sini akan aku mixer ya Mams. Sebelumnya tuh aku udah pernah bikin resep ini, tapi telurnya tuh aku menggunakan 4 buah Mams. Emang agak banyak ya. Dan memang bener ya hasilnya tuh ngembang lembut, gak bikin seret, tapi hasil dari bolunya itu cepet banget hancur Mams. Jadinya tuh ringkih gitu, kalau mau diambil tuh hancur. Nah, sekarang aku ubah telurnya itu cuman pakai 3 buah dan alhamdulillah hasil bolunya tuh nggak cepet hancur, tetap ngembang dan juga nggak bikin seret Mams. Adonannya ini aku mixer dengan kecepatan tinggi ya Mams, sampai warna adonannya itu putih pucat dan berjejak. Nah, setelah adonannya udah berwarna putih pucat dan berjejak seperti ini, tandanya adonan ini sudah berkembang ya Mams. Sekarang bisa kita turunin kecepatan mixernya secara bertahap. Selanjutnya di sini aku mau masukkan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian diaduk-aduk ya Mams sampai baking powder dan baking sodanya itu tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini aku masukkan setengah dulu tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini harus kita saring dulu ya Mams agar tepung terigunya itu lebih bersih dan halus saat dimasukkan ke adonan. Fungsi dari memasukkan tepung terigu setengahnya dulu adalah supaya tepung terigunya itu bisa tercampur rata ya dengan adonan yang ada di baskom. Karena kalau dimasukin semua nantinya tuh jadi penuh ya Mams, dan akhirnya jadi nggak bisa keaduk deh dengan sempurna. Nah, di sini aku masukin lagi setengah tepung terigunya. Nah, saat mengaduknya di sini kita bisa menggunakan seperti aku gini ya, centong, atau bisa juga menggunakan mixer lagi supaya adonannya itu bisa lebih merata ya Mams. Selanjutnya di sini aku mau masukkan pisang yang udah dibejek-bejek tadi ya Mams. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai pisang dan adonannya itu bisa tercampur dengan rata. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan mentega yang sudah dicairkan terlebih dahulu ya Mams. Nah, cara mencairkan menteganya, Mams bisa panaskan dulu air di dalam panci sampai mendidih ya. Kemudian menteganya bisa kita taruh di wadah kaca ya Mams. Nah, kalau air di panci sudah mendidih, kita bisa masukin wadah kaca yang udah diisi menteganya. Tinggal ditunggu deh sampai menteganya cair.
Nah, proses pengadukan adonan di sini harus benar-benar rata ya Mams, karena kalau ada cairan mentega yang mengendap di adonan, nantinya tuh akan membuat bolunya jadi gagal mengembang. Nah, untuk loyangnya di sini aku menggunakan ukuran 22 cm ya Mams. Nah, loyangnya ini sebelum dimasukkan adonan harus kita baluri dulu dengan mentega dan juga tepung terigu. Tujuannya saat nanti kuenya sudah matang itu lebih mudah ya Mams untuk kita angkat atau kita keluarkan dari loyangnya. Jadi nantinya tuh nggak akan lengket Mams. Nah, di sini aku juga mau taburi menggunakan tepung terigu ya. Nah, selanjutnya adonan ini bisa kita tuang ya ke dalam adonan. Karena loyang aku ini ukurannya 22 cm, jadi adonan ini tuh ngepas banget ya Mams di loyangnya. Sebelum kita masukkan ke oven, loyangnya ini harus kita hentak-hentakan seperti ini ya Mams, agar nanti tuh nggak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Karena aku menggunakan oven tangkring, jadi bagian atasnya itu harus ditutup ya. Nah, sebelumnya oven ini udah aku panasin selama 20 menit menggunakan api yang besar. Nah, karena ovennya udah panas, di sini aku mau masukin loyangnya ke dalam oven. Nah, disimpannya itu di rak yang tengah ya Mams. Kemudian aku kecilin apinya juga supaya bolunya itu matang merata dan gak gosong. Di sini aku panggang selama 30 menit ya. Setelah dites tusuk menggunakan lidi atau tusuk sate, nah kalau adonannya udah nggak nempel ke tusuk satenya berarti bolunya udah matang ya Mams, dan bisa kita sajikan. Ini dia tekstur dari bolu pisang yang hanya menggunakan 3 butir telur. Hasilnya tuh lembut banget, enak dan gak seret Mams. Dan tentunya bolu ini tuh gak gampang hancur ya Mams. Oke, segitu dulu aja ya Mams resep aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.